warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah Larasati. Nah, saya sedang berada di Universitas Bengkulu. Jadi kali ini saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa Universitas Bengkulu untuk pembelajaran selama pandemi kali ini. Oke, untuk informasi yang lebih lanjut, mari ikuti saya. Baiklah pemirsa, saya sudah bersama narasumber saya. Selamat pagi, Mas. Pagi. Dengan Mas siapa, Mas? Fadli Liza Febrian. Ya, Mas, prodi dan semester berapa, Mas? Dari Prodi Manajemen semester 5. Nah, Mas, kali ini saya akan bertanya nih tentang pembelajaran daring saat ini. Bagaimana, Mas, tanggapan Mas dengan kuliah daring ini? Kalau menurut saya, kuliah dengan metode daring seperti ini itu 70% efektif, 30%-nya kurang efektif. Ya, keluh kesahnya selama kuliah daring ini gimana, Mas? Kalau keluh kesahnya itu kayak kita udah jarang berjumpa sama teman-teman lagi. Terus juga setiap harinya atau setiap bulannya itu mahasiswa harus diperkenankan untuk membeli kuota. Dengan metode pembelajaran daring ini, dengan adanya peran pemerintah harus bekerjasama dengan pihak kampus juga agar mahasiswa agar tidak dituntut selalu membeli kuota. Jadi kampus menyediakan fasilitas kuota gratis bagi mahasiswa. Ya, bukannya pemerintah sudah memberikan subsidi kuota ya, Mas? Kalau menurut saya itu belum cukup. Nah, jadi harapan Mas ke depannya untuk kuliah daring ini bagaimana, Mas? Harapan ke depannya semoga kuliah daring ini ditiadakan lagi. Kita sama-sama menjaga kesehatan masing-masing. Jika ada metode tatap muka kembali, tetap patuhi protokol. Udah itu aja sih. Baiklah, Mas, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali ya, Mas. Ya, sama-sama. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya Aisyah Larasati. Jadi kali ini saya sudah bersama narasumber saya yang kedua. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Aisyah. Dengan Mbak siapa, Mbak? Dengan Mbak Sachi. Nah, Mbak di sini prodi apa dan sudah semester berapa, Mbak? Mbak prodi nurse keperawatan, sekarang udah semester 5. Nah, jadi pendapat Mbak gimana tentang pembelajaran daring saat ini, Mbak? Pembelajaran daring saat ini menurut Mbak sekarang udah kurang efektif ya, karena semakin lama pandemi kayak gini, semakin lama pembelajarannya kurang dimengerti dan kebanyakan mahasiswa juga tidak merasakan kesenangan dalam pembelajaran ini, dan banyak banget yang miskomunikasi antara dosen dan mahasiswa. Jadi untuk daring sekarang kayaknya tidak efektif lagi, walaupun corona sekarang kan sudah dibilang udah new normal kan, di Bengkulu juga sudah mulai berkurang dan tidak terlalu banyak infeksi penularan segala macam. Kalau menurut Mbak boleh di pertemuan di kampus seperti itu. Nah, jadi keluh kesah Mbak sebagai mahasiswa di kuliah online ini gimana, Mbak? Keluh kesahnya, yang pertama di situ dosennya sendiri, karena dosen ini sering ngaret dan dia sering banget nggak ngasih kepastian waktu, kayak misalnya mintanya jam 8, taunya jam 10, sedangkan jam 10 ada jadwal lain sama dosen lain gitu kan. Nanti kalau misalnya salah satunya nggak diturutin, ada yang nggak enak, ada yang meraju atau segala macam kayak gitu kan, jadi tidak enak. Dan terlebih lagi sekarang dosennya pada minta untuk pertemuannya lewat Zoom, tidak lewat WA group lagi, dan itu Zoom kan banyak memakan kuota, walaupun kampus memberikan kuota Zoom atau segala macam kayak gitu kan, tapi duduk seharian dengan jangka waktu yang sedikit untuk istirahat itu sangat tidak enak dalam pelajaran daring. Menurut saya aja. Nah, menurut Mbak gimana nih peran pemerintah saat pandemi ini untuk mahasiswa kuliah online ini, Mbak? Peran pemerintah untuk daring, kalau menurut Mbak beberapa yang Mbak lihat kan, pemerintah sekarang memberikan bantuan kuota juga, lalu menggratiskan seperti CloudX atau segala macam yang kayak platform untuk Zoom online atau segala macam kayak gitu kan. Tapi itu masih kurang masih kurang enak kan, karena nggak ada feel yang pas untuk mahasiswa, karena mahasiswa juga masih merasa bosan di rumah terus segala macam. Pasti mahasiswanya juga kangen mau ketemu teman-temannya kan. Kalau pemerintah kayaknya kalau menurut Mbak kurang sih Mbak kontribusinya dalam yang daring kayak gini. Nah,
Nah, jadi harapan Mbak sebagai mahasiswa untuk pembelajaran di rumah ini gimana Mbak saat ini? Pembelajaran di rumah saat ini, kalau misalnya memang pandemi masih berlanjut, tolong dari pihak kampus ataupun dari pemerintah itu susun rencana yang baik untuk bagaimana cara pembelajaran daring yang efektif, sehingga mahasiswa dan mahasiswi nanti bisa mencakup dan menangkap semua materi yang diberikan sama dosen, tidak sia-sia aja kuota dan duduk seharian di rumah kayak gitu kan. Jadi menurut Mbak dari sistemnya dulu diperbaiki dari pemerintah dan kampus. Baiklah Mbak, terima kasih atas informasinya. Oke, sama-sama Isa. Demikianlah berita yang saya sampaikan tentang pembelajaran daring selama COVID-19. Saya Aisyah Larasati dengan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.